Oke, langsung aja, tanpa basa-basi, kita mulai. Silahkan, Tika, ditampilkan slide-nya. Oke, akan saya buka ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana, dan saya akan menjadi moderator hari ini. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan webinar Linguira Opening dan Smart Seminar Japan. Oke. Pertama-tama kita akan masuk ke Introduction to Linguira dulu. Oke, next slide please. Oke, jadi di sini ada table of contents atau urutan kegiatan kita hari ini. Pertama-tama kita ada Introduction to Linguira dulu, di mana kami akan mengenalkan komunitas Linguira, sistemnya, dan SMA Pradita Dirgantara. Dan yang kedua akan ada Smart Seminar Japan, di mana ini merupakan seminar tentang perjuangan pelajar Indonesia ke Jepang untuk menambah wawasan dan berbagi pengalaman. Dan yang ketiga, khusus untuk anggota Linguira yang sudah terdaftar, akan ada kelas bahasa dilaksanakan setelah seminar dengan jeda 1 jam. Notifikasi akan diberikan melalui Google Classroom. Oke, next slide. Oke, jadi Linguira itu apa sih Linguira? Linguira itu komunitas berbahasa asing non-profit yang dilakukan secara daring. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan remaja Indonesia yang ingin belajar atau berbagi informasi berbahasa asing. Jadi di sini anggota dari Linguira itu dapat memperbaiki atau dapat share informasi belajar kepada host. Jadi di Linguira itu tidak seperti tempat les yang diajarkan oleh guru profesional. Jadi awal mula Linguira itu terbentuk dari CEPWS. CEPWS itu apa? CEPWS itu sebuah proyek di mana murid-murid dari SMA Pradita Dirgantara melakukan riset dan menemukan solusinya. Jadi ini dari hasil riset kami yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia itu masih rendah. Hal itu mungkin disebabkan oleh finansial, waktu, atau fasilitas, kemalasan, ataupun grammar. Jadi di Linguira ini merupakan konsep problem solving dari rendahnya berbahasa asing di Indonesia itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan agenda kegiatan Linguira. Pertama-tama ada peraturan. Jadi peraturan kami itu dilarang merekam, membagikan, mengambil foto, mengcopy paste, mengambil konten dari Linguira tanpa izin dan persetujuan ketua umum. Nah, kenapa ada aturan ini gitu? Karena kan kita semua tahu sekarang ini lagi maraknya kejadian cybercrime. Kita menerapkan aturan ini untuk mengurangi resiko akan terjadinya kejadian seperti itu. Lalu yang kedua, dilarang berkata-kata kasar. Yang ketiga adalah dilarang menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya atau hoax di grup Linguira. Yang keempat adalah dilarang mengundurkan diri atau keluar dari Linguira tanpa memberitahu pengurus. Jadi di Linguira itu tentu saja boleh ya keluar atau mengundurkan diri. Tapi yang nggak boleh itu kalau melakukan itu tanpa memberitahu pengurus. Kenapa harus ngasih tahu kita? Karena kita ini banyak peminatnya, banyak yang daftar waktu kita buka pendaftaran, dan dengan kalian memberitahu ke kami, jadi kita bisa ngasih tahu kalau misalnya masih ada tempat Linguira dan ngebiarin masuk orang-orang yang memang butuh untuk berada di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sistem belajar. Jadi anggota akan diberikan materi lewat Google Classroom. Kegiatan belajar mengajar berupa sinkronus atau asinkronus. Sinkronus berarti kegiatannya adalah interaksi secara online. Lalu asinkronus itu berarti kami akan memberikan tugas. Asinkronus itu biasanya kalau misalnya kita semua lagi sibuk sih, jadi kemungkinan besar jarang banget. Seringnya sinkronus. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Gusmi, silahkan.
Oke, kemudian anggota dipersilahkan memilih maksimal 2 bahasa untuk diikuti, namun harus memprioritaskan satu untuk mengantisipasi adanya jadwal tabrakan. Jadi kalian bisa pilih 2 bahasa gitu ya, tapi kalau nanti ada jadwal kegiatan yang bersamaan dari 2 bahasa itu, kalian harus memprioritaskan untuk gabung di kegiatan bahasa yang memang kalian prioritaskan gitu. Nah, host akan mengingatkan anggota untuk bergabung dalam Meet ketika sudah waktunya. Link Meet ada di Google Classroom. Jadi, pastikan kalian udah masuk ke Google Classroom dulu, karena nanti host akan menginfokan segala kegiatan yang akan dilaksanakan itu dari Google Classroom, dari linknya sampai kayak waktunya kapan itu akan ada di Google Classroom. Sebelum mengakhiri Meet, akan ada diskusi untuk menentukan kapan jadwal selanjutnya. Jadi schedule di Lingwira itu fleksibel sesuai dengan anggota-anggotanya ya, dengan sesuai kesepakatan anggotanya. Kayak misalnya di jadwal minggu ini sama jadwal untuk minggu depan itu bisa aja beda, bisa aja dipercepat atau dimundurin gitu sesuai dengan diskusi dan kesepakatan dari member divisi bahasa itu. Kemudian event khusus Month of Welcome. Nah, selama bulan November ini, kegiatan akan dilaksanakan 2 kali seminggu. Keduanya bisa jatuh pada hari yang sama ataupun berbeda. Kegiatan pertama itu ada Smart Seminar, dan yang kedua itu kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk yang Smart Seminar ini, setiap minggu nanti beda gitu. Jadi untuk minggu ini Smart Seminar bahasa Jepang, terus kemudian untuk minggu depannya lagi itu akan beda sesuai dengan divisi yang ada pada jadwal gitu. Nah, kalau untuk Smart Seminar itu diikuti semua member dari Lingwira. Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajarnya itu kalian ikuti sesuai dengan divisi bahasa yang kalian pilih. Nah, kami sangat mengharapkan partisipasi kalian semua di kedua kegiatan ini. Lanjut. Ini founder dari Lingwira. Yang pertama itu ada Hana Sekar sebagai Hermain atau ketua umum ya. Kemudian ada Kayla sebagai Vice Chairman atau wakil ketua. Kemudian ada Avia sebagai Head Administrator, ada Pika dan Aisyah Gusmi sebagai Data Administrator, kemudian ada Gibran dan Arkananta sebagai Sekretari, dan untuk IT Team itu ada Elgrasito, Titus, dan juga Nabil. Next. Ini tentang SMA Pradita Dirgantara. Di SMA Pradita Dirgantara itu didirikan dan dirancang sebagai sekolah unggulan yang memiliki kedirgantaraan, berkarakter intelektual, serta menjunjung tinggi iman dan budaya saing di tingkat global dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menjadi siswa SMA Pradita Dirgantara itu kita melakukan seleksi. Itu ada 3 tahap. Yang pertama itu seleksi berkas, kemudian seleksi daerah, dan yang terakhir itu ada seleksi pusat. Untuk learning activities-nya, itu SMA Pradita Dirgantara itu adalah sekolah bilingual yang menggunakan 2 bahasa saat kegiatan belajar mengajar, yaitu English dan bahasa Indonesia. Nah, tidak hanya itu, di SMA Pradita Dirgantara kami juga belajar bahasa Jerman dan juga Perancis. Di sini kami tidak hanya belajar materi di sekolah, tapi kami juga dilatih untuk memiliki global competencies atau kompetisi global ya. Salah satunya dengan membuat critical essay dan project based service. Jadi di sini kami sudah dipersiapkan untuk memasuki di perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Next. Jadi kali ini saya akan menginformasikan tentang fasilitas yang ada di SMA Pradita Dirgantara. Yang di sisi bagian kiri ini adalah berbagai kegiatan dan pencapaian yang telah diraih oleh SMA Pradita Dirgantara, dan di bagian kanan ada berbagai fasilitas seperti ruang komputer, ruang kimia, ruang bahasa, ruang biologi, dan ruang fisika. Selain fasilitas-fasilitas ini, Pradita Dirgantara ini juga mengajarkan siswa-siswanya untuk menjadi global leaders, future leaders. Nah,
World Futures Leader. Jadi kami dididik untuk menjadi World Futures Leader itu, dan untuk membekali kami dengan itu, SMA Pradita menyediakan berbagai macam fasilitas, ya, juga memberikan kami webinar tentang berbagai macam wawasan yang bisa kami gunakan secara nyata di kehidupan nantinya. Ya, next. Nah, ini berikut ini lanjutan dari fasilitas yang ada di SMA Pradita Dirgantara. Di sini dapat bisa dilihat gedung sekolah yang terdiri dari 3 lantai, meeting room, dan perpustakaan. Next. Selanjutnya ada fasilitas yang sering berikutnya. Yang pertama ada gedung asrama. Sebagai informasi, gedung asrama putra dan putri dipisah. Setelah itu ada ruang makan dan juga ada lapangan. Lapangannya juga tidak hanya lapangan sepak bola, dan juga ada lapangan lain seperti lapangan bola basket, lapangan raket, dan yang lainnya. Setelah itu juga ada klinik bagi siswa yang sakit. Next. Setelah itu juga ada recreation room. Tempat ini bisa berguna untuk orang siswa yang ingin belajar atau ingin refreshing setelah belajar seharian di sekolah. Next. Oke, setelah tadi ada perkenalan tentang Lingwira dan sedikit pengenalan tentang SMA Pradita Dirgantara. Sekarang kita masuk sesi Smart Seminar Jepang. Jadi di sini bakal ada 2 narasumber yang bakalan sharing-sharing ke kita tentang gimana Jepang, terus rasanya belajar di Jepang itu kayak gimana. Jadi narasumber yang pertama ada Kak Sinta Silviani. Kak Sinta ini pernah ikut pertukaran pelajar ke Jepang tahun 2016 dan sekarang lagi mempersiapkan studi lanjutannya untuk ke Jepang. Halo Kak Sinta, boleh kenalan sebentar? Kak, kayaknya lupa di-unmute deh. Ya, halo, perkenalkan nama saya Sinta Silviani. Saya di sini akan membagikan cerita bagaimana saya bisa melanjutkan sekolah di Jepang. Terima kasih. Oke, yang kedua ada Kak Nurfaiz Siva Gaharu. Jadi Kak Siva ini sekarang lagi mempersiapkan untuk program pertukaran belajar ke Jepang. Halo Kak Siva. Halo. Boleh perkenalan sedikit? Baik, nama saya Siva Gaharu, dan sekarang saya sedang mengikuti seleksi untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Saya akan sharing bersama teman sekalian di webinar kali ini. Oke, terima kasih. Boleh lanjut slide berikutnya. Jadi topik yang pertama mau kita bahas adalah alasan kenapa Kak Sinta sama Kak Siva ini memilih Jepang untuk melanjutkan studi. Jadi di sebelah kiri ini ada alasan dari Kak Sinta. Kak Sinta boleh jelasin sedikit tentang alasannya kenapa milih Jepang buat studi lanjutan? Ya, jadi kenapa memilih untuk melanjutkan sekolah Jepang? Jadi sedikit cerita, pada tahun 2016 itu ketika kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti salah satu program yang namanya Student Exchange atau pertukaran pelajar selama 14 hari. Di sana saya langsung tinggal di salah satu asrama di kota Shizuoka, yang dimana kami semua itu yang dari Indonesia, pelajar-pelajar dari Indonesia itu berbaur langsung sama pelajar lokal di sana. Jadi sehingga kita jadi mengetahui kebiasaan mereka yang sangat amat yang kita tahu gitu, disiplin yang mulai dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi tuh udah terorganisir, terus juga ya mereka benar-benar disiplin sama waktu, terus juga selain itu kenapa alasannya mau melanjutkan sekolah di sini,
sebelumnya saya mengambil jurusan S1-nya itu teknologi pangan, dan Jepang merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia, apalagi di bidang teknologi. Jadi ya saya memilih Jepang untuk melanjutkan sekolah di sana. Terima kasih. Oke, jadi tadi karena Kak Sinta itu tertarik karena sebelumnya sudah pernah merasakan studi di Jepang ya? Iya. Oke, kita lanjut ke yang sebelah kanan ini ada alasan dari Kak Syifa. Kak Syifa boleh dijelasin lebih lanjut tentang alasannya? Baik, jadi alasan saya mirip ya sama punya Kak Sinta, karena Jepang itu merupakan negara maju. Menurut saya, Jepang itu walaupun kita kan tahu ya, di Jepang itu banyak teknologi maju, mereka menemukan hal, tapi mereka itu tetap menerapkan budaya-budaya mereka yang baik-baik seperti jujur, sopan santun. Jadi mereka punya keharmonisan antara teknologi yang hidup yang modern dengan budaya lokal mereka. Jadi mereka punya pemikiran yang global dan tindakan yang tetap lokal. Jadi itu menginspirasi saya untuk pergi belajar ke Jepang karena saya ingin memiliki pemikiran yang global namun tetap bertindak secara lokal. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Boleh lanjutkan slide selanjutnya, Pika? Nah, ini ada beberapa foto yang berhasil diabadikan oleh Kak Syifa. Kak Syifa, tolong diceritain dong tentang foto-foto yang ada di slide ini. Baik, jadi foto yang pertama itu saya ambil di suatu taman di Tokyo. Jadi ini tuh semacam, jadi tuh di taman kuil kecil gitu. Nah, di macam tempat untuk menggantung papan kayu. Papan kayunya itu isinya harapan-harapan kita gitu. Nanti kita digantung. Namanya apa ya Kak Sinta? Nama dari... Namanya Emma. Ya itu namanya. Yang kedua adalah salah satu foto pintu masuk ke stasiun Shinfuma di Osaka. Jadi di Jepang itu ada beberapa stasiun kereta yang letaknya di bawah tanah. Dan untuk ke bawah tanah itu kita menggunakan tangga atau eskalator. Nah, dan yang ketiga, ini adalah foto yang saya ambil saat saya berada di Osaka, tepatnya di Dotonbori. Di foto ini kita bisa melihat, walaupun orangnya rame, ini tempatnya tuh rame banget, tapi kita bisa lihat kawasannya itu bersih, tetap bersih, menandakan bahwa orang-orang Jepang tuh sangat peduli dengan lingkungan mereka. Penjelasan untuk foto-foto ini. Oke, tadi kita udah dengar sedikit penjelasan tentang Jepang menurut Kak Syifa. Terus sekarang menurut Kak Sinta, Jepang itu kayak gimana sih orang-orangnya, lingkungannya, terus mungkin gaya hidupnya gitu? Kalau yang dari pertama ya, dari orang-orangnya itu sendiri selama saya 14 hari itu benar-benar berbaur kan. Jadi ya benar mereka tuh sangat disiplin, bertanggung jawab banget gitu sama keadaannya, sama lingkungannya gitu. Terus dari segi lingkungannya karena dari orang-orangnya itu punya tanggung jawab yang tinggi, sehingga lingkungan di sekitarnya juga jadi bersih, jadi dari segi segi lalu lintasnya juga tertib juga gitu. Maksudnya mereka semua emang sih pasti ada gitu yang melanggar peraturan, tapi nggak sebanyak ada di Indonesia gitu. Kalau mungkin menjadi perbandingannya, gitu sih. Ya. Terus mereka tuh punya kebiasaan melakukan sesuatu itu harus kembali ke seperti semula gitu. Jadi kayak misalnya kita ke rest area, ke toilet umum gitu misalnya. Kita habis cuci tangan kan itu basah ya sih wastafelnya. Nah sama mereka tuh nanti dilap lagi, meskipun itu tuh ada petugas kebersihannya, tapi mereka tetap enggak harus dilap lagi gitu seperti semula, seperti sebelum dipakai gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Sinta sama Kak Syifa. Untuk selanjutnya kita akan bicara tentang gimana sih kalau kita mau belajar ke Jepang. Silahkan Kayla bisa diambil alih.
Nah, tadi kan kita udah membicarakan tentang narasumber dari Cinta maupun dari Kak Syifa. Sekarang kita akan membicarakan tentang persiapan. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan untuk belajar lanjut ke Jepang atau pertukaran pelajar? Di slide yang sudah ditampilkan ada 6 kotak, untuk 3 kotak bagian atas itu milik Kak Sinta, bisa dijelaskan Kak? Ya. Jadi sebelum yang pertama itu adalah mencari informasi dengan jeli. Di sini tuh kita harus mencari dan mendapatkan informasi itu sebanyak-banyaknya. Mencari informasi dan kalau bisa juga mencari relasi di sini tuh ya. Nah, terus yang kedua membekali diri dengan informasi. Setelah informasi yang sudah didapat, otomatis itu kan kita jadi tahu tuh persyaratannya apa saja. Nah, kita persiapkan dengan matang, dengan benar-benar juga. Dan setelah itu, setelah semua persiapan sudah siap, dan jangan lupa berdoa untuk mengikuti persyaratan mungkin pertukaran pelajar itu sendiri di programnya. Terima kasih Kak Sinta untuk penjelasannya. Lanjut ke 3 kotak bagian itu punya Kak Syifa. Mungkin Kak Syifa bisa dijelaskan. Jadi ini berlaku juga untuk pertukaran pelajar ke negara apapun ya, tidak hanya Jepang. Jadi yang pertama menurut saya itu adalah pelajari bahasanya. Karena tidak semua negara yang kita ingin kunjungi itu menggunakan Inggris sebagai bahasa utamanya kan. Seperti Jepang itu kan lebih menggunakan bahasa Jepang ketimbang bahasa Inggris. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah siapkan dengan mempelajari, nggak harus sampai benar-benar jago, yang bahasa nanti nggak bakal teraplikasi melalui kehidupan sehari-hari. Lalu latihan pas di negara asal, kita tuh latihan mengaplikasikan kemampuan bahasa itu bisa lewat mengenal soal, ikut les, dan sejenisnya. Jadi supaya di negara tujuan nanti kita sudah ada fondasi dasar gitu. Yang ketiga, ikuti tes dan perdalam lagi, itu maksudnya kita mempersiapkan diri dengan mengikuti tes-tes seperti misalkan bahasa Jepang itu tesnya adalah JLPT. Karena banyak persyaratan pertukaran pelajar atau beasiswa itu kita bisa pakai sertifikat itu untuk mendaftar. Saya pertukaran pelajar juga mencantumkan sertifikat JLPT saya. Alhamdulillah saya sudah level N4. Jadi sertifikat itu jadi investasi untuk kalian untuk mendaftar beasiswa, pertukaran pelajar, dan sejenis. Terima kasih. Baik, penjelasannya. Selanjutnya adalah sedikit informasi tentang program pertukaran pelajar. Yang pertama adalah perhatikan syaratnya. Setelah syarat yang tertera, bukti kemampuan bahasa Jepang sangat diperlukan dalam mendaftar pertukaran pelajar ke Jepang. Yang kedua adalah pendaftaran. Setelah mencari informasi, jangan lupa untuk mendaftar, dan saat mendaftar, kita jangan ragu dan terus percaya diri. Yang terakhir adalah ikuti seleksi dan jangan pernah menyerah. Dari tahun 2016 nah mengikuti pertukaran. Mungkin Kak Sinta bisa ceritakan tentang pengalaman Kak Sinta mengikuti program pertukaran pelajaran saat ini. Ya, terima kasih. Jadi waktu tahun 2016 itu gimana bisa sampai ikut program pertukaran pelajar? Yang pertama itu kan mengikuti prosedurnya. Prosedur yang pertama itu ada tahap administrasi. Tahap administrasi itu kayak kita ngelampirin hasil IP. Terus yang kedua itu setelah udah beres tahap administrasi, baru nanti langsung ke tahap wawancara. Nanti setelah itu adalah tahap wawancara itu adalah tahap terakhir untuk mengikuti proses ini. Nah, alhamdulillahnya lolos dan langsung berangkat ke Jepang. Sedikit saran dari saya ketika kita mau mengikuti suatu program pertukaran pelajar apalagi ke Jepang ini, kalau bisa kita menyiapkan diri terlebih dahulu
untuk belajar bahasanya itu sendiri gitu. Karena berdasarkan pengalaman gitu, waktu itu tuh pas di sana itu mereka akan lebih senang dan tertarik ketika kita berbicara sama mereka itu menggunakan bahasa Jepang, karena mereka berpikir kayak keren banget ini orang gitu, maksudnya mau mempelajari bahasa lain selain bahasa Inggris gitu. Jadi mereka akan lebih kayak ramah gitu sama kita ketika kita menggunakan bahasa Jepang. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syifa tentang proses seleksi dari pertukaran pelajarnya. Kak Syifa, mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih. Sekarang saya sedang mengikuti seleksi pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya, namanya Asia Kakehashi Project. Jadi, itu adalah pertukaran pelajar yang disponsori Jepang. Dan dari proses seleksinya sendiri, ada sekitar, kalau tahun ini, karena ada pandemi, jadi seleksi pertama adalah seleksi berkat. Yang harus dipersiapkan adalah biodata kalian, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya gitu, lalu ada esai. Kalian harus belajar nulis esai kalau ingin mendaftar, dan juga surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu itu adalah rekomendasi. Jadi kayak orang-orang kalian itu menceritakan tentang kalian itu kayak rekomendernya itu ada guru, lingkungan rumah, dan juga teman dekat. Yang kedua adalah seleksi wawancara. Jadi wawancara Bina Antar Budaya ini ada 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kan seperti motivasi ke Jepang itu apa, wawancara adalah alur belajar juga, makanya kalian bakal bisa santai itu waktu diwawancara. Yang ketiga adalah seleksi dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini jadi itu kalian bagaimana kerja untuk memecahkan masalah. Lolos di 1 dan kedua di chapter Jakarta, dan sekarang sedang menunggu pengumuman seleksi ketiga. Saran dari saya, kalian jangan takut untuk mendaftar, dan ketika kalian lolos, kalian harus melakukan seleksinya dengan baik. Baik, ada pertanyaan, apakah bisa dibacakan sekarang? Ada yang tanya? Nanti di akhir webinar akan dibacakan satu. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Kak Syifa dan Kak Sinta penjelasan. Next slide. Nah, dengan belajar di Jepang, mungkin ada harapan dari Kak Sinta maupun Kak Syifa dengan belajar di sana, bisa dijelaskan harapan kakak semua? Ya, kalau dari aku sendiri sih, saya diharapkan gitu ilmu yang diterima di sini, mau itu bukan hanya ilmu secara fisik yang kita datang ke sekolah gitu, tapi dari kebiasaan gitu bisa bisa diterapkan gitu dengan baik gitu, ketika nanti mungkin akan pulang ke Indonesia gitu. Terus juga bisa membangun perusahaan sendiri sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang banyak. Ya, mungkin gitu. Ya, terima kasih penjelasan dari harapannya. Sekarang Kak Syifa mungkin bisa menjelaskan harapan pada mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi saya berharap bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya, karena seperti yang kita tahu, kalau kita belajar suatu bahasa di negara asalnya akan lebih optimal, dan juga saya berharap untuk bisa mengimplementasikan sikap-sikap baik orang Jepang seperti jujur, sopan santun, dan tepat waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Syifa dan Kak Sinta. Next slide. Sekarang tanya jawab, silakan ketikkan di kolom Google Meet atau live chat dari YouTube dengan format
hashtag pertanyaannya, terus hashtag nama. Nanti dicatat oleh beberapa dari kami dan akan sampaikan jawabannya langsung. Terima kasih. Oke, jadi ini kita tunggu dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silahkan para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan tentang apapun itu dari seminar Smart Seminar Japan maupun perkenalan Lingguira, SMA Pradita Dirgantara, dan sebagainya bisa ditanyakan. Nanti akan kami kumpulkan, lalu akan kami jawab. Oke, kayaknya langsung aja ya, udah ada beberapa pertanyaan. Pertama-tama, mau nanya Kak, yang Binabut ini apakah hanya untuk anak SMA atau yang kuliah juga bisa? Silahkan dijawab. Baik, jadi Bina Antar Budaya ini adalah mitra dari AFS Intercultural Program. Jadi, bentar, saya lihat dulu pertanyaannya. Jadi, kan Bina Budaya itu kan ada 3 program, AFS, KLYES itu ke Amerika, dan juga Kakehashi. Mereka semua itu syaratnya sih SMA ya, SMA kelas 1 atau kelas 2. Jadi tapi kayaknya ada yang buat mahasiswa, bisa dicek di Instagramnya Bina Antar Budaya. Tapi yang saya ikuti memang buat anak SMA saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nanya Kak, untuk pertukaran pelajar nanti, ini apa bisa juga untuk SMP? Apa hanya untuk SMA dan kuliah saja? Gimana nih, Syif? Silahkan. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk SMP belum bisa ya, karena ya persyaratannya tuh harus udah SMA, entah kelas 1 atau kelas 2, tergantung program yang kamu ikutin. Sama kalau kuliah saya juga kurang tahu ya, kayaknya sih ada, tapi bukan untuk Kakehashi. Jadi minimal kalau kamu udah SMA bisa ikut pertukaran pelajar yang seperti yang saya sedang ikuti ini. Oke, terima kasih. Dari Kak Sinta, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Misi Kak, mic-nya belum nyala Kak. Ya, jadi untuk beasiswa di SMA atau di kuliah. Jadi di SMA itu setahu saya tuh ada program yang namanya AFS program. Terus itu tuh ada, kalau saya coba cari tahu aja, saya kurang paham, cuma itu ada gitu untuk SMA. Kalau untuk kuliah itu ada namanya Kyoritsu International Foundation. Itu tuh jadi pertukaran pelajarnya itu caranya tuh kita bikin kontes pidato gitu. Bisa cari aja nanti namanya Kyoritsu International Foundation. Jadi kita dibiayain full biaya untuk untuk pergi ke Jepang dan selama di Jepang misalnya gitu. Itu sih. Dan biasanya kalau dari yang waktu saya itu ke Jepang itu dari program di universitas saya sendiri sih, bukan dari luar gitu. Mungkin harus banyak cari-cari informasi lagi. Oke, terima kasih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, untuk mengikuti pertukaran pelajar, apakah pihak penyelenggara meminta hasil tes bahasa Jepang JLPT N5? Terima kasih. Silakan. Baik, kalau program yang saya ikuti, Kakehashi itu, mereka tuh salah satu persyaratannya sudah belajar bahasa Jepang, baik sebagai mata pelajaran di sekolah atau di tempat les. Sebenarnya
nggak harus ada JLPT, tapi ada nanti kayaknya tuh diminta surat keterangan kalau kamu tuh belajar bahasa Jepang. Tapi JLPT tuh nggak diminta, tapi kalau kamu nyertain jadi nilai tambah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana dengan Kak Sinta? Ada yang mau ditambahkan? Sama kayak jawaban tadi dari Siva ya, itu tergantung dari si pihak penyelenggara apakah harus disertakan atau enggak. Cuma emang akan lebih baik kalau emang disertakan gitu. Itu akan menjadi nilai plus buat kita sendiri gitu ketika mengikuti penyeleksian. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anissa Nur Alimah. Permisi, Kak. Saya ingin bertanya, mencari sumber informasi tentang beasiswa itu di mana ya? Apakah internet atau dari pihak sekolah? Terima kasih. Silakan. Baik. Jadi kalau saya pribadi mencari informasi beasiswa itu dari internet ya. Mungkin dari pihak sekolah juga bisa. Namun kalau ingin misalkan mencari program tertentu, negara tertentu, bisa dicari lewat internet. Misalkan kamu pengen ke Jepang, kamu bisa cari website duta Jepang atau di Instagram kan banyak itu informasi beasiswa. Karena nanti sekolah itu cuma jadi recommender doang. Jadi kamu cuma minta izin sekolah. Tapi kalau kamu mau cari dari pihak sekolah, itu juga bisa. Tapi tergantung masing-masing sekolah, apakah menyediakan informasi atau tidak. Tapi saya saranin sih, dari internet aja kamu cari sendiri. Jadi kamu bisa menentuin preferensi kamu sendiri, apa mau program seperti apa sih yang kamu pengen, kamu bisa cari di internet. Begitu. Oke, jadi intinya harus sering-sering baca gitu ya dari internet dan sumber lainnya gitu. Oke, terima kasih. Syifa, bagaimana dengan Kak Sinta? Apa ada yang mau ditambahkan? Sama sih kayak seperti pendapat Syifa gitu. Cari dari internet dan relasi itu penting sih menurut saya. Karena kadang kan kayak contohnya saya aja bukan dari jurusan sastra Jepang atau bahasa Jepang, tapi dari relasi tuh masih banyak informasi kalau di sini ada beasiswa ini gitu sih relasi. Dan ini suka buka kedutaan Jepang itu ada namanya beasiswa Monbu Gakusho. Mungkin bisa dilihat informasi lebih lanjutnya nanti di kedutaan Jepang. Itu dari di sana. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya dari Michelle. Untuk pertukaran pelajar biasanya berapa lama ya, Kak? Baik, silahkan dijawab. Baik. Jadi kalau dari program yang saya ikutin, yaitu Asia Kashi Project, itu 10 bulan. Untuk tahun yang saya ikuti, kemungkinan itu dari bulan April 2021 sampai Februari 2022. Tapi tergantung program yang kamu ikutin. Ada yang cuma 14 hari seperti pertukarannya Kak Sinta, ada yang 3 bulan. Intinya tergantung program yang kamu ikutin aja. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Kak Sinta, ada lagi yang mau ditambahkan juga? Sama sih, Kak. Kalau saya, programnya itu selama 14 hari, dan yang di pihak penyelenggaranya tuh dari Universitas Pasundan di kampus saya sendiri. Oke. Ya, terima kasih, Kak. Ada lagi pertanyaan dari Jessica. Apa saja yang kira-kira harus dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi pertukaran pelajar? Silakan. Saran yang bisa saya berikan adalah research persyaratan program yang kamu ingin ikuti jauh-jauh hari. Kalau dari program yang saya ikutin, ada suruh menyiapkan nilai rapot, surat rekomendasi, sertifikat, surat izin orang tua dan sekolah, dan lain-lainnya. Kalau dari Asia Kakehashi Project sendiri, minimal rapotnya itu 80,
dari kelas 8, 9, dari kelas 7, 8, 9 kalau kamu 10, dan kelas 8, 9, 10 kalau kamu daftarnya kelas 11. Sekali lagi ini tergantung pada program yang kamu ikutin, dan saran saya kamu harus research persyaratan dari program yang kamu ingin ikuti itu jauh-jauh hari. Oke, kalau Kak Cinta gimana? Sama atau ada yang berbeda sedikit gitu? Ya, sama sih. Kita dipersiapkan dengan baik itu persyaratannya apa saja, baru nanti bisa melanjutkan tahap berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Cinta. Saya ingin tanya untuk Kak Syifa dan Kak Cinta, apakah selama pertukaran pelajar terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dalam hal administrasi untuk pertukaran pelajar maupun mengenai kehidupan di Jepang? Dan kalau ada, bagaimana cara kakak menyelesaikannya? Pertanyaan dari Gracella, silahkan boleh dijawab. Mungkin kesulitan yang dihadapi selama di Jepang itu kemarin kebiasaan untuk di sini tuh orang-orang rata-rata biasanya jalan kaki kan. Sedangkan buat saya sendiri itu tuh jalan kaki tuh jarang. Mungkin itu yang menjadi salah satu kesulitan yang saya hadapi. Terus apa lagi ya? Itu aja, sama paling ya ketika kita nggak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris gitu sih. Ketika kita berbelanja gitu ke salah satu konbini atau konbini itu supermarket gitu misalnya, nggak semua orang Jepang bisa mengerti gitu bahasa Inggris. Jadi ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri kita untuk bahasa Jepangnya sendiri gitu ya, untuk dasar-dasarnya gitu. Terus ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cinta. Karena saya itu masih di sini ya, masih di Indonesia. Saya pribadi sih tidak ada kesulitan ya, karena orang tua juga mengizinkan, nilai rapot saya cukup, dan saya juga punya seperti sertifikat PT yang untuk bisa membantu saya. Jadi sih selama kamu dididik orang tua sekolah punya nilai cukup, insya Allah lancar proses pendaftaran di seleksi berkas itu. Oke, terima kasih Siva. Ada lagi pertanyaan dari Nabila Rasya. Izin nanya lagi Kak, kakak belajar bahasa Jepangnya berapa lama? Dan apakah disertakan les bahasanya atau otodidak belajar sendiri? Baik. Jadi saya belajar bahasa Jepang sudah 4 tahun, dari saya kelas 6 SD. Saya 3 tahun yang pertama itu belajarnya secara otodidak. Saya belajar otodidak itu sampai saya memperoleh sertifikat N5 di tahun 2018. Dan sisanya ketika saya mulai belajar untuk N4, saya mulai ikut les. Karena semakin susah, saya nggak bisa belajar sendiri gitu. Dan saya juga makin sibuk, jadi saya memutuskan untuk ikut les. Kalau dari saya sendiri, itu sebelumnya saya pernah belajar bahasa Jepang di SMA sekitar 1,5 tahun. Kemudian di kuliah karena bukan dari jurusan bahasa Jepang. Terus untuk dapetin N5-nya itu selama dari bulan Mei sampai Agustus. Itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan saya ikut les. Itu dapat N5. Terus di bulan September tahun kemarin Oktober tahun 2019 saya mengikuti les sampai Desember itu saya alhamdulillah lolos N4. Jadi kurang lebih 4 bulan. Jadi total mungkin 8 bulan ya untuk dari N5 ke N4.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya. Kak izin bertanya, sebagai pelajar, pengeluaran yang digunakan untuk hidup di sana, apakah termasuk tinggi, sedang, atau rendah? Dan sebagai orang beragama Islam, apakah mencari makanan halal susah? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari Anindita. Silahkan. Kalau tadi dari Anindita ya. Jadi kalau untuk makanan, waktu selama saya pertukaran pelajar itu, saya makanan dari makanan, kendaraan semua itu ditanggung jawab dari pihak sekolah. Jadi kita terima jadi aja gitu, enggak. Tapi mereka tahu kok gitu saya gitu seorang Muslim yang nggak boleh makan babi gitu. Jadi ya mereka menyesuaikan lah gitu. Terus untuk biaya hidup, karena sekarang saya ini masih karantina di Jepang, belum bisa kemana-mana, jadi mungkin saya masih belum tahu ya berapa biaya hidup yang harus dikeluarkan. Tuh, ini baru hari ke-12 saya ada di Jepang, dan selama 12 hari ini saya masih diam di hotel, nggak boleh keluar kemana-mana. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kalau Syifa, ada yang mau disampaikan atau tidak? Mungkin tidak ya, karena saya belum ngalamin hidup di sana. Kita akan lanjut ke pertanyaan. Oke, siap. Oh ya, sama mau nambahin deh. Oke, pertanyaan. Oh iya. Ya, mau nambahin. Jadi pengeluarannya itu dari kita, maksudnya kita nih masih bisa baito gitu ya, kerja part time untuk seenggaknya gitu, kalau misalnya masih belum jadi dibilang tinggi ya mungkin bisa tinggi, itu balik lagi ke kitanya sendiri sih. Cuma negara Jepang memperbolehkan orang asing untuk melakukan kerja part time, tapi dalam jangka waktu 28 jam dalam seminggu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya kita SMP ikut paket B dan ketika SMA kita mau ikut pertukaran pelajar ke Jepang maupun negara lainnya, apa bisa Kak? Jadi kalau begini tergantung kamu ikutin. Tapi kalau programnya seperti aku yang itu, mereka tuh syaratinnya nilai rapot, bukan nilai UN atau sejenisnya. Jadi selama kamu punya nilai rapot, kamu bisa daftar. Nggak harus atau sejenisnya. Kalau kamu punya nilai rapot SMP, silakan daftar ke program Asia Kakehashi. Kalau Kak Sinta gimana? Apakah ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, udah cukup. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kalau semisal ikut program pertukaran pelajar, itu kalau buat yang masih pelajar SMA mengurus izin ke sekolah atau sebagaimananya, itu bagaimana ya Kak? Maksudnya, semisal kita berangkat pertukaran pelajar, pasti kan akan meninggalkan sekolah untuk sementara. Terima kasih. Baik, jadi di Asia Kakehashi itu setelah mengisi formulir pendaftaran online, nanti akan diberikan surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasinya itu sudah ada tulisannya, tinggal ke sekolah menandatangani. Jadi tidak akan terlalu sulit. Ya. Jadi sudah ada template-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kak Sinta, mau menambahkan? Ya, cukup. Ya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Sinta, boleh nggak di-forward ulang terkait program pertukaran budaya untuk mahasiswa ke Jepang yang melalui kontes pidato?
Soalnya tadi karena kurang jelas, Kak. Terima kasih. Pertanyaan dari Niko. Iya, jadi program pertukaran budaya yang lewat kontes itu ada penyelenggaranya itu namanya Kyoritsu International Foundation, KIF atau KIF gitu. Mereka menyelenggarakan setahun sekali, biasanya itu program untuk pertukaran pelajar dengan syarat bisa menang mengikuti kontes pidato yang diselenggarakan di Jakarta itu diselenggarakannya. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Sinta atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan. Kalau ikut yang pertukaran pelajar yang 9 bulan, begitu kembali ke Indonesia, apakah di sekolah yang lama mesti mengulang lagi pelajarannya 1 tahun? Pertanyaan dari Juda. Benar, harus ngulang. Jadi misalkan kamu pas itu berangkat pas kamu naik kelas 11. Kenaikan kelas 11 kamu ke Jepang, nanti pas pulang kamu harus ngulang lagi 1 tahun kelas 11 sekolahnya asal. Juga kalau kamu udah 11 Jepang tahun kelas 2 lagi. Memang agak lama, tapi worth it karena nggak semua orang punya pengalaman bisa sekolah keluar. Oke, terima kasih Syifa. Kak Sinta gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Sinta. Kebetulan saya ingin berkuliah di Jepang dan saya minat untuk ke jurusan teknik. Boleh beritahu jurusan teknik apa yang bagus dan paling unggul di Jepang? Serta apa jurusan SMA yang harus diambil? Apa IPA atau IPS? Dan apa susah senangnya sih Kak berkuliah di Jepang? Pertanyaan menarik dari Naya. Silahkan Kak. Iya, jadi kalau untuk universitas terbaik di jurusan teknik, yang saya tahu itu Tokyo University atau Tokyo Daigaku. Itu merupakan salah satu universitas ternama yang ada di Jepang. Terus untuk jurusan apa yang harus diambil, karena Naya ini inginnya teknik, otomatis untuk mengambil jurusan di SMA-nya itu jurusan IPA ya. Dan setahu saya dari lulusan SMA dari lulusan SMA di Indonesia untuk masuk kuliah di universitas di Jepang itu kita harus mengikuti tes yang namanya EJU. EJU itu kayak setara kalau di Indonesia itu kayak SBMPTN ya. Jadi tesnya itu ada meliputi matematika dasar, bahasa Jepang, IPA, dan bahasa Inggris. Terus untuk susah senangnya berkuliah di Jepang, mungkin belum terasa bagi saya, untuk saya sekarang ini. Karena saya masih diisolasi mandiri, karena wajib untuk yang baru datang itu isolasi mandiri dulu selama 2 minggu. Dan ini baru hari ke-12. Jadi saya masih belum tahu kira-kira kesulitan apa yang akan saya hadapi nanti. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Phoebe. Apakah anak SMK juga bisa pertukaran pelajar ke sana, Kak? Untuk program Asia Kakehashi bisa. SMK, SMA, madrasah, pesantren itu semua bisa. Dan semua jurusan bisa ikut pertukaran pelajar. Seperti saya itu SMA jurusan bahasa dan saya bisa ikut. Jadi kayak SMA dan setara. Terima kasih. Oke, terima kasih Syifa. Untuk Kak Sinta, ada yang mau ditambahkan? Udah, ya, mungkin dari cukup. Oke, terima kasih. Jadi itu akhir dari sesi tanya jawab kita ya. Jadi
kalau boleh tahu diceritakan secara singkat, kira-kira waktu dari mendaftar sampai proses sekarang itu struggle-nya itu gimana aja nih? Ini pertanyaan dari saya untuk Kak Sinta dan Syifa. Mungkin bisa tolong Kak Sinta dulu jawab. Struggle-nya itu mungkin karena bahasa Jepang itu beda gitu dari bahasa dia punya apa ya, tulisan sendiri gitu. Itu jadi salah satu PR lagi sih buat saya untuk mempelajarinya. Apalagi saya bukan dari jurusan bahasa Jepang atau sastra Jepang. Itu sih yang dihadapi, kesulitan yang saya hadapi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kalau Kak Syifa gimana? Baik, kalau dari saya pribadi, karena saya alhamdulillah sudah ada daftar bahasa Jepang, jadi pas dari pendaftaran itu saya nggak ada struggle yang signifikan gitu. Mungkin waktu seleksi kayak wawancara, dinamika kelompok itu karena online, jadi saya mungkin ada urusan sama koneksi internet, tapi ya sisanya alhamdulillah lancar. Oh iya, saya ingin menambahkan lagi dan mungkin bertanya. Jadi kan ada namanya seleksi berkas atau seleksi dari nilai seperti itu kan. Menurut kalian bagaimana kalau misalnya ada orang yang nilainya itu mungkin belum cukup, tapi dia punya kualifikasi lain seperti tujuan yang jelas, alasan yang jelas, ataupun kemampuan bahasa yang sangat mencukupi gitu. Menurut kalian gimana tuh? Boleh. Mungkin Syifa dulu yang itu ya. Soalnya izin sebentar mungkin ya. Soalnya ada senseinya. Bentar aja. 5 menit. Boleh sebentar. Oke, terima kasih. Maaf ya, sebentar. Ya. Oke, untuk Syifa? Jadi kalau di program pertukaran pelajar Asia KTHC Project, nilai raport itu mutlak. Jadi kalau kamu kurang dari 80 itu nggak bisa daftar. Soalnya nanti ada tim yang memverifikasi berkas kalian gitu. Jadi untuk pertukaran pelajar, walaupun kamu punya motivasi yang kuat atau kualifikasi lain, itu kemungkinan berkasmu tuh bakal ditolak. Tapi kalau misalkan ini beasiswa Monbuka Gakusho, beasiswa kuliah ke Jepang dari pemerintah Jepang itu khusus jurusan IPS, walaupun nilai yang disyaratin itu tuh nilai UN itu 84. Kalau misalkan kamu mau ngambil jurusan IPS dan nilai UN itu rata-rata kurang dari 84, itu kamu bisa daftar kalau punya JLPT N3 khusus jurusan IPS. Jadi tergantung programnya. Oke, baik. Terima kasih, Syifa. Untuk penutupan, karena kita sebentar lagi akan ditutup dengan kata-kata motivasi, gitu. Silakan. Motivasi. Baiklah, untuk motivasi. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian di Google Meet ini maupun di live YouTube adalah kalau kalian punya minat dalam hal apapun itu, dalami. Kita nggak tahu kalau minat itu tuh ternyata bakal membukakan jalur untuk kalian untuk meraih mimpi. Saya awalnya belajar bahasa Jepang itu iseng-iseng doang. Karena saya suka dengerin lagu Jepang, tapi ternyata kata-kata bahasa Jepang itu meresap ke pikiran, ke otak saya. Jadi saya akhirnya belajar bahasa Jepang, dan akhirnya saya bisa sampai di sini. Jadi jika kalian punya minat, walaupun minatnya itu ya sepele apapun gitu, kalau kalian suka, dalami. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Syifa. Keren sekali ya kata-kata motivasinya. Oke, itu kalau dari Kak Sinta, apa ada kata-kata motivasi untuk kami? Mungkin kalau saya ngambil dari
filosofi, bukan filosofi, apa ya, kayak dari tahu boneka Darumasan yang ada di Jepang gitu. Jadi ketika kita jatuh, seberapa parahnya kamu jatuh, seberapa sedihnya kamu gagal, jangan lupa untuk bangkit lagi gitu. Jadi mungkin dari kegagalan itu merupakan salah satu dari proses menuju keberhasilan. Jadi tetap semangat ketika kita menghadapi kesusahan atau kegagalan, pokoknya yang nggak sesuai ekspektasi kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak, keren sekali ya.